Salam, bertemu kembali dengan saya Pendeta Manahan Siombing di channel YouTube saya Hombing Manahan Channel yang saya singkat dengan HMC. Hari ini saya rindu mengajak kita membahas satu topik dengan judul kontroversi HAM. Kenapa saya sebut judulnya kontroversi HAM? Karena apa yang akan dibahas berikut ini sering menimbulkan dilema antara orang yang pro atau menyetujui dengan orang yang kontra atau tidak setuju. Dan ini senantiasa konsisten. Ada pihak yang pro dan kontra, ada terhadap beberapa kasus seperti hukuman mati, aborsi, euthanasia, dan homoseksualitas dengan jenis-jenisnya. Ada yang lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Kita akan bahas satu demi satu. Kita mulai dari hukuman mati. Ada negara seperti Belanda yang sudah tidak lagi melaksanakan hukuman mati, tetapi masih banyak sekali negara-negara di dunia oleh karena kepentingan orang yang lebih banyak tetap melaksanakan hukuman mati terhadap pelaku-pelaku kejahatan tertentu, dan hukuman mati hanya bisa diambil apabila benar-benar sudah melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Indonesia termasuk salah satu negara yang masih melaksanakan hukuman mati ini, dan pelaksanaan hukuman mati itu ada dasar hukumnya. Yang pertama ada di KUHP, juga ada di KUHP militer, dan banyak sekali di undang-undang. Pertama kita lihat dasar hukum untuk pelaksanaan hukuman mati di Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Kita tahu di negara kita ini sudah ada beberapa pelaku kejahatan terorisme yang dihukum mati. Masalah contoh-contohnya Anda nanti bisa cari. Kemudian Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Ini biasanya hukuman mati di sini dikenakan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan bernuansa sara, kepada orang-orang yang melakukan pembunuhan karena ada tindakan untuk orang-orang yang melakukan pembunuhan dengan tindakan sistematis oleh karena kepentingan politik, dan mungkin sekalipun belum terjadi kepada pelaku-pelaku genosida atau pembunuhan massal. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan narkotika. Sudah ada beberapa kasus bandar-bandar narkotika dan juga pengedar-pengedar narkotika, bahkan produsen-produsen narkoba kelas kakap yang mendapat hukuman mati di Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang menegaskan kembali Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, termasuk di sini pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku-pelaku pedofilia atau kejahatan seksual terhadap anak yang sudah cukup
meresahkan. Kemudian bagaimana teknis pelaksanaan hukuman mati itu diatur sedemikian rupa. Yang pertama adalah mempersiapkan, baik itu persiapan terhadap si terpidana hukuman mati atau juga kepada rombongan eksekutor yang akan melaksanakannya. Kemudian pengorganisasian dilakukan di mana, kapan, dan bagaimana. Kemudian pelaksanaannya berkaitan dengan hari H dan pengakhiran, bagaimana mengurus jenazah, bahkan memulangkan kepada keluarga besarnya agar dapat dimakamkan secara pantas. Bagaimana pandangan Alkitab terhadap hukuman mati? Di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, sangat sering disebutkan tentang hukuman mati, dan itu diperbolehkan Tuhan terhadap orang-orang yang memukul seseorang sehingga mati, orang yang memukul atau mengutuki ayahnya atau ibunya atau orang tuanya, kepada orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, kepada orang yang menghujat nama Tuhan. Nanti kalau kalian baca kitab Keluaran, Imamat, banyak termasuk kepada orang-orang yang melakukan hubungan seksual dengan anggota-anggota keluarga yang tak pantas, bahkan hubungan seksual dengan hewan, harus dihukum mati. Selanjutnya, bagaimana kita menilai hukuman mati pada masa kini atau mengkontekstualisasikannya? Kita tahu pada masa kini hukum itu sudah jelas, bukan hanya diomongkan, tetapi benar-benar diatur sedemikian rupa secara sistematis dan disahkan. Dan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan penegakan hukum itu adalah pemerintah dan alat-alatnya. Menurut Roma 13 ayat 1-4, pemerintah itu adalah alat penegak hukum. Dan hukuman mati itu hanya bisa dilakukan di dalam persetujuan pemerintah sebagai pelaksana hukum yang sudah ditetapkan di masing-masing bangsa. Di dalam Roma 13 ayat 1-4 dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dengan kata lain, menurut konsep Alkitab, pemerintah itu langsung berasal dari Allah, dan pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Pemerintah itu adalah hamba Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi masyarakat. Kita tidak perlu takut kepada pemerintah, karena pemerintah pada dasarnya tujuannya mendatangkan kebaikan, dan bila perlu harus memusnahkan pelaku-pelaku kejahatan demi menghadirkan kebaikan, maka pemerintah akan melaksanakannya. Karena apa? Salah satu fungsi pemerintah menurut Alkitab adalah digambarkan seperti menyandang pedang. Apa maksud menyandang pedang? Mereka adalah alat untuk membalaskan murka Allah terhadap mereka yang melakukan kejahatan, dan tujuan pelaksanaan penghukuman terhadap pelaku-pelaku kejahatan tetap, yakni mendatangkan kebaikan bagi masyarakat luas dan masyarakat banyak.
Jadi bukan karena dendam, bukan karena kepentingan kedudukan dan lain sebagainya. Selanjutnya kita lihat tentang aborsi. Aborsi itu sering sekali dilakukan dengan alasan pribadi untuk melakukannya. Sedangkan yang dimaksud dengan aborsi adalah pengguguran kandungan sehingga terjadi kematian janin. Ada dua jenis aborsi, yakni yang sengaja atau tidak disengaja. Biasa kita sebut keguguran, mungkin karena si calon ibu mengalami celaka atau memang secara fisik dia tidak siap untuk mempertahankan kandungannya. Kita saat ini akan membahas secara khusus tentang aborsi yang disengaja. Kalau yang tidak disengaja itu tidak masuk ke dalam kontroversi boleh atau tidak. Namanya juga tidak disengaja. Ada beberapa alasan orang-orang melakukan aborsi secara sengaja. Yang pertama, karena menganggap tidak siap untuk membiayai biaya hidup si jabang bayi atau si janin ini nantinya kalau dia benar-benar sempat hidup. Yang kedua, kurangnya dukungan keluarga. Mungkin si calon orang tua, baik sengaja atau tidak kehamilan itu, siap mempertanggungjawabkan ini, tetapi keluarga tidak. Mereka berkata, gugurkan aja. Bikin malu keluarga, merusak citra keluarga. Apalagi bayi atau janin yang ada di dalam kandungan itu adalah dari hasil hubungan tidak benar, seperti pre-sex begitu. Kemudian masalah dengan pasangan. Salah satu pasangan, baik sengaja atau tidak, sehingga terjadi kehamilan, tidak siap. Dan biasanya apabila terjadi kehamilan ini di luar nikah, yang mengingkar itu adalah pihak laki-laki. Tekanan sosial karena hamil di luar nikah, tidak siap mendapat tekanan atau merasa terhukum di tengah-tengah masyarakat oleh karena satu keberadaan yang tidak pantas, tetapi juga ada yang karena alasan medis. Pesan yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan aborsi ini singkat saja. Aborsi hanya bisa dibenarkan apabila terjadi karena kasus tidak sengaja atau keguguran, atau juga karena alasan medis. Mungkin demi menyelamatkan nyawa si ibu, dan mungkin oleh karena si janin memang sudah mati di dalam kandungan. Di luar itu, aborsi identik dengan pembunuhan. Bagaimana pandangan Alkitab tentang ini? Memang secara eksplisit Alkitab tidak memperkatakan tindakan aborsi secara sengaja ini. Memang diceritakan ada keguguran, tapi yang tidak disengaja. Alkitab memberi pesan, kasihilah sesamamu manusia. Janin, semudah apapun dia, berada di dalam kandungan ibunya, sudah mendapatkan sesuatu kehidupan yang Tuhan berikan kepadanya, dan dia sudah masuk kategori sebagai manusia, hanya belum keluar. Firman Tuhan
mengajarkan secara jelas, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apalagi yang sesamamu itu adalah darah dagingmu, bahkan kepada orang yang tidak kau kenal sama sekalipun. Tuhan Yesus menganjurkan, kasihi mereka. Sebab apa? Orang, bagaimanapun mereka adalah gambar dan rupa Allah. Orang yang tidak mengasihi gambar dan rupa Allah sesungguhnya identik dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah atau tidak mengasihi Allah. Topik tentang euthanasia. Apakah yang dimaksud dengan euthanasia itu? Sehingga euthanasia itu menimbulkan kontroversi yang alasan terhadap yang kontra ada kepentingan orang sekalipun masih sakit, dan terhadap yang pro berkata, perhatikan dong kepentingan orang yang hidup. Euthanasia adalah tindakan dokter secara sadar untuk mengakhiri hidup seseorang yang menderita secara fisik atau sakit tanpa rasa sakit. Ini adalah bunuh diri tanpa rasa sakit. Itulah yang disebut dengan euthanasia. Ada 4 jenis euthanasia. Yang pertama, euthanasia voluntary, disetujui oleh pasien. Pasien dengan sadar meminta itu diberlakukan terhadap dirinya. Oleh karena satu dan lain pertimbangan, euthanasia voluntary itu dilegalkan di Belanda dan Belgia. Kemudian euthanasia non sukarela, non voluntary, disetujui pihak keluarga tetapi di luar pengetahuan pasien, atau bisa dikategorikan sebagai euthanasia paksa. Mungkin oleh karena pertimbangan-pertimbangan si pasien ini sudah tidak mungkin lagi hidup, si pasien ini sudah lebih banyak menyusahkan daripada menguntungkan, atau karena si pasien ini bisa nanti akhirnya menguras segala sesuatu sampai habis, karena memang ada kasus-kasus orang yang sakit demikian, dan sehingga pihak keluarga yang merawat dan bertanggung jawab terhadap si pasien meminta kepada dokter supaya diambil tindakan euthanasia. Kemudian euthanasia involuntar, di luar persetujuan pasien atau keluarga, dan dikategorikan sebagai pembunuhan, tidak dilegalkan dimanapun. Ya, mungkin ini karena ada kepentingan dari pihak-pihak medis, sehingga diambillah tindakan ini di luar persetujuan pasien dan keluarga. Dan yang terakhir, euthanasia aktif, ditawarkan profesional langsung kepada pasien dan diputuskan pasien sendiri, dan pasien sendirilah yang bertindak aktif membunuh dirinya dengan pengawasan medis. Dan biasanya para dokter menawarkan, kalau kau merasa kau udah lebih baik mati, ini loh ada obat, terserah, putuskan sendiri. Dan kalau kau mau bunuh diri, silakan minum obat ini secara pribadi. Jadi dokter hanya mengawasi. Kalau tadi di euthanasia sukarela, dokter bertindak aktif untuk merealisasi keinginan si pasien. Kemudian di Indonesia, euthanasia jenis apapun tidak
diizinkan. Alasan penolakan terhadap euthanasia dalam segala jenis, termasuk sukarela atau volunteer seperti tadi, adalah karena legalisasi euthanasia sukarela dianggap sebagai argumen lereng licin terhadap orang-orang yang pro terhadap euthanasia atau terhadap orang-orang yang melawan euthanasia. Mengizinkan euthanasia sukarela akan mengarah pada dukungan dan legalisasi euthanasia non sukarela dan tidak sukarela. Iya. Kenapa kalau yang sukarela diizinkan, yang tidak sukarela atau non sukarela tidak diizinkan? Bagaimana pandangan Alkitab? Alkitab tidak membahas tentang euthanasia secara spesifik, tetapi implikasi-implikasi pernyataan Alkitab jelas itu menentang euthanasia. Di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46, Yesus mengelompokkan ada dua kelompok orang. Satu kelompok orang yang benar, yang dianggap mengasihi Allah, dan satu lagi kelompok orang yang tidak benar, yang tidak mengasihi Allah. Orang-orang yang benar itu adalah orang yang berani memberi makan orang yang lapar tanpa memandang siapa orang itu. Kalau lapar engkau mampu beri mereka makan. Kemudian yang mampu memberi minum yang haus. Kemudian berani memberi tumpangan kepada orang-orang asing yang membutuhkan tumpangan. Kemudian memberi pakaian kepada yang telanjang, melawat yang sakit, dan mengunjungi yang terpenjara. Apabila orang-orang lain sakit, Tuhan berkata, lawat mereka. Orang-orang terpenjara, Tuhan berkata, kunjungi mereka. Hiburkan mereka. Berikan kebesaran hati kepada mereka. Apalagi kepada pihak keluarga. Ingatlah, saat engkau kuat, kekuatanmu tidak akan pernah berguna kalau tidak ada orang lemah yang perlu kau topang dengan kekuatanmu. Saat engkau sehat, kesehatanmu mungkin itu berguna untuk merawat orang-orang yang sakitmu. Saat engkau berkelimpahan, mungkin kelimpahanmu berguna untuk orang-orang yang berkekurangan di sekitarmu. Saat engkau hidup, mungkin hidupmu berguna untuk mempertahankan hidup orang-orang yang sudah sekarat. Faktanya, orang-orang yang divonis oleh dokter sudah sangat kecil kemungkinan hidupnya. Sering sekali punya kehidupan yang lebih panjang daripada orang-orang yang merawat mereka. Kita lihat topik pembahasan yang lainnya, homoseksualitas dengan jenis-jenisnya LGBT. Saya tidak akan bahas topik ini secara panjang lebar karena sekalipun itu merupakan hak pribadi kita, namun kita bisa merenung dari kasus Sodom dan Gomora yang dalam cerita Alkitab ditunggang balikan Tuhan, dan alasan Tuhan menghukum Sodom dan Gomora begitu berat karena dosa mereka yang tidak wajar dalam kecenderungan seksual. Nanti bisa kalian baca di Kejadian 18 ayat 16 sampai Kejadian 19 ayat 38. Dan salah satu penyimpangan kecenderungan seksual itu dikatakan di dalam Kejadian 19 ayat 5. Ketika orang-orang lelaki dari Sodom tahu ada tamu si Lot yang sebenarnya adalah malaikat Tuhan,
dalam wujud laki-laki datang ke rumah si Lot, mereka tahu. Kemudian mereka berkata kepada Lot dengan penuh gairah dan nafsu, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Pakai di sini tidak lain tidak bukan, maksudnya adalah kami mau sodomi mereka. Kami mau melakukan hubungan seksual dengan mereka. Jadi saudaraku, semuanya memang hakmu secara pribadi. Tetapi hak hidup kita itu bukanlah hak yang tidak tanpa batas. Ada aturan mainnya, sebagaimana kebebasan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Semua buah pohon ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi buah pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan. Karena pada saat engkau memakannya, engkau akan mati. Orang-orang yang kebablasan dalam kebebasannya sesungguhnya identik dengan orang yang layak dimatikan. Demikianlah penjabaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Salam.